Halo cat lovers dan pet parents. Jadi karena ada beberapa request yang udah masuk ke aku untuk bahas beberapa produk dry food rekomendasi aku. Jadi seperti biasanya di video kali ini aku bakalan mereview secara singkat sekaligus merekomendasikan produk-produk dry food kucing apa aja sih yang pernah aku pakai dan kebetulan cocok atau bagus gitu ya di anabul-anabul aku, atau bahkan makanannya masih aku pakai sampai sekarang ini. Dan sepertinya di video kali ini bakalan jauh lebih panjang sih daripada video-video yang sebelumnya. For your information teman-teman, jadi setiap masing-masing kucing itu memiliki kebutuhan nutrisi yang berbeda tergantung dari berat badan, umur, atau bahkan kondisi kesehatan tubuhnya. Nah, contohnya seperti pada saat ini Mogu itu karena dia udah steril, makanya dia harus makan makanan yang dikhususkan untuk kucing yang sudah sterilisasi. Nah, berbeda lagi dengan Leo. Waktu itu Leo pernah punya masalah kerontokan pada bulunya, jadi makanya dia harus mengkonsumsi makanan yang khusus untuk meningkatkan atau mengembalikan lagi kelebatan rambut atau kulitnya gitu. Nah, sedangkan si Olive dan Miu karena mereka betina dan mereka sering hamil gitu ya, jadi sebenarnya mereka berdua itu aku kasih makanan khusus untuk kitten dan induk hamil menyusui. Jadi kalian jangan heran kalau misalkan kenapa kucingnya beda-beda makanannya gitu, karena sebenarnya nggak bisa guys kalian sama ratakan, apalagi antara kitten dengan kucing dewasa itu disamain makanannya. Sebagaimana yang kita tahu ya, kitten dengan kucing dewasa atau adult itu tuh sistem pencernaannya berbeda, jadi kemampuan mereka untuk mencerna makanan juga pasti berbeda. Nah, itulah kenapa aku selalu mengkhususkan kitten itu tetap makan makanan khusus kitten. Seenggaknya kalau kucing yang dewasa itu masih bisa untuk disamain makan makanan sama makanan yang kitten gitu. Tapi kucing yang kitten itu nggak bisa disamain, harus makan makanan yang khusus adult gitu guys. Bahaya. Jadi kalian harus menghindari itu. Oh ya, sebelum memulai videonya, aku mau disclaimer dulu seperti biasanya. Produk-produk ini bisa kalian dapetin di pet shop terdekat di rumah kalian gitu ya, atau bisa juga online. Nah, karena aku pribadi prefer seperti biasanya dan selalu online gitu. Nah, kalau di online tuh kayak di marketplace, Shopee atau Tokopedia, antara dua itu bisa kalian cari. Dan harganya pastinya berbeda-beda tergantung di mana kalian beli gitu, di daerah mana kalian tinggal dan di seller mana kalian beli. Oke, jadi karena aku rasa intronya udah cukup panjang, langsung aja kita mulai ke video reviewnya. Oke, jadi di sini aku bakalan ngebahas produknya dari harganya yang termurah ke yang termahal. Jadi dari kualitasnya yang premium ke super premium gitu ya guys. Jadi di produk yang pertama kita bahas terlebih dahulu yaitu Beauty. Nah, ini tuh adalah jagoan kandidat pemenangnya sebenarnya, karena aku cukup lama pakai produk ini dan sampai saat ini pun aku masih pakai produk ini gitu. Dan surprisingly merek Beauty memegang tahta termurah tertinggi pertama di antara 13 kandidat-kandidat yang lainnya. Merek ini biasanya dibanderol dengan harga 23.000 kurang lebih. Nah, itu untuk kemasan yang repack. Jadi sebenarnya kemasan aslinya dia tuh yang 20 kg yang gede banget kayak gini. Nah, biasanya aku selalu beli yang begini. Ini tuh bisa cukup untuk 2 bulan dengan belasan kucing-kucing aku gitu ya. Karena seperti yang kalian lihat sendiri, kucing-kucing aku tuh banyak banget, ada belasan. Jadinya nggak cukup kalau misalkan cuman beli kemasan yang repack. Jadinya aku harus beli kemasan yang full size. Nah, full size nya itu 20 kg dengan harga biasanya 455.000. Dan itu menurut aku amat sangat murah dengan beratnya yang 20 kg super duper banyak dan berat, tapi harganya cuma 455.000 guys. Untuk kualitas makanannya sendiri itu terbilang top banget, makanya sampai sekarang aku masih pakai makanan tersebut gitu ya. Selain harganya murah dan dia juga cocok ternyata di kucing-kucing aku. Jadi sebenarnya aku tuh termasuk orang yang picky guys. Apalagi aku juga sebenarnya salah satu orang yang skeptis sama makanan kucing yang murah gitu, karena aku nggak mau ngasih sembarangan ke kucing-kucing aku gitu. Nah, tapi untuk produk yang satu ini aku pribadi udah research
lumayan banyak, jadi mulai memberanikan diri untuk coba, dan surprisingly bener-bener cocok dan bagus di semua kucing aku. Rata-rata tuh nggak ada yang ngalamin masalah sedikit pun kayak mencret, masalah pencernaan lainnya gitu, kayak fine-fine aja selama ini. Dan harganya murah juga ya, jadinya kayak ya pertimbangannya oke banget lah pakai produk ini gitu. Dan nilai plus dari produk ini tuh karena dia diperuntukkan untuk all stage gitu ya, untuk all age, jadi semua umur dan semua jenis kucing itu bisa pakai ini. Jadi keren banget guys, aku bisa menyamaratakan semua makanan kucing aku menjadi satu macam. Ini doang itu tuh bisa, menurut aku itu belum cukup untuk kucing-kucing aku yang emang sengaja pengen aku bikin gemuk-gemuk semua gitu. Nah jadinya mungkin aku siasati hal tersebut dengan cara dicampur gitu. Makanan si Beauty ini aku campur dengan organik yang akan kita bahas selanjutnya. Oh iya, sebenarnya si produk Beauty ini tuh punya varian yang khusus untuk Persian, cuman stoknya tuh susah banget, bener-bener susah banget dicari dan kayak langka gitu loh guys. Jadinya aku nggak mau terlalu ambil resiko buat pakai produk tersebut gitu, karena menurut aku juga udah pernah coba dan menurut aku benefit yang kita dapat tuh sama aja, persis kayak si Beauty yang biasa ini gitu. Produk yang kedua adalah Super Cat. Nah, jadi selain aku pakai wet foodnya karena mereka suka banget sama wet foodnya ya, aku penasaran dan pengen banget coba juga dry foodnya waktu itu iseng. Jadi aku coba dulu dengan kemasan yang 500 gram yang mana harganya sekitar 32.000, dan itu cocok sih di kucing-kucing aku, bagus lumayan, cuman nggak menimbulkan benefit yang terlalu gimana-gimana banget juga gitu. Akhirnya waktu itu aku kepo juga dan coba untuk beli yang kemasannya 9,07 kg yang mana harganya sekitar 413.000 gitu, karena kan ya kayak masih termasuk murah dan siapa tahu sebagus wet foodnya gitu atau sebagus produk-produk Super Cat yang lainnya. Nah tapi anehnya kenapa yang kemasan 9,07 kg ini tuh aku ngerasanya beda sama kemasan yang 500 gram gitu ya, karena dari gambar juga udah beda, dan ini tuh variannya dua-duanya sama-sama kitten ya guys. Sebenarnya mah sama aja gitu, cuman benefitnya dan efek ke kucing-kucing aku tuh beda gitu di dua varian ini. Karena yang 500 gram tadi aman-aman aja, tapi nggak terlalu bagus gimana-gimana juga. Tapi si yang kemasan 9,07 kg ini tuh lumayan bikin kucing-kucing aku jadi jelek gitu pupnya. Jadi mereka mencret sepanjang si kemasan 9,07 kg ini habis gitu ya. Itu tuh mereka mencret dan pupnya nggak kunjung bagus-bagus gitu. Nah makanya aku bingung ini kenapa, apa karena mereka beda komposisi atau gimana. Waktu itu aku nggak research banyak tentang Super Cat. Jadi intinya kalau untuk Super Cat ini mungkin beberapa dari kalian yang emang cocok gitu ya, ini bakalan jadi bagus banget karena harganya dia masih terbilang sangat murah gitu. Dan sebagaimana kita tahu ya, produk-produk Super Cat sejauh ini bagi aku cukup bagus sih, jadi oke-oke aja buat dijadiin referensi. Lanjut ke produk yang berikutnya, ada Friskies. Nah ini tuh fun fact, aku udah coba beberapa, hampir semua kali ya varian rasanya, dan menurut aku dari segi tekstur, bentuk, bau makanan, dan kibblesnya itu hampir mirip banget. Jadi kayak semacam gak ada bedanya, karena efek dan benefit yang aku rasakan di anabul aku juga kayak sama aja gitu. Dan sebenarnya si Friskies ini masih terbilang agak lumayan murah karena dia sekelas dengan Whiskas ya setauku. Nah dia tuh cukup cocok di kucing-kucing aku, dia nggak menyebabkan diare sama sekali, cuman dia nggak terlalu punya benefit yang terlalu wah kelihatan banget gitu. Nah jadi untuk Friskies ini sebenarnya aku cukup rekomendasikan, tapi nggak yang terlalu gimana-gimana juga guys gitu, karena sebenarnya aku nggak terlalu begitu ngelihat benefit di mereka sih gitu, benefit nyata ya, kayak yang misalkan bulunya lebih rimbun lah atau badannya lebih gemuk atau gimana-gimana gitu, enggak sih, kayak masih biasa-biasa aja. Cuman dia di kucing-kucing aku termasuk yang cocok, bagus kok. Dan satu lagi, dia itu si kibblesnya itu berwarna-warni ya, jadi sebenarnya aku awalnya rada konsen gitu karena kok warna-warni gitu, takutnya dia mengandung MSG atau pewarna makanan buatan gitu. Cuman waktu itu Friskies udah klarifikasi juga gitu ya, kalau katanya pewarna makanan yang mereka taruhin ke produk tersebut tuh adalah pewarna makanan yang emang aman untuk kucing kok gitu, jadi kalian gak perlu khawatir. Nah tapi ada sesuatu yang aku rasakan lagi nih dari
lamanya aku pakai produk Friskies ini, aku lumayan lama sih pakai produk Friskies ini dengan ganti-ganti varian ya gitu. Dan sebenarnya karena si Friskies ini dibilangnya aman untuk kucing yang udah steril, jadi aku cobain untuk Mogu gitu kan. Katanya sih si Friskies ini rendah protein gitu, jadinya dia aman untuk kucing-kucing yang emang udah steril, jadi nggak akan obesitas gitu karena kebanyakan protein. Nah, aku waktu itu singkat cerita pakein untuk Mogu, tapi ternyata aku kaget banget Mogu kena flu itu, semacam penyakit yang kayak susah kencing gitu, kencing batu pada kucing jantan yang biasanya menyerang kucing jantan, dan itu akan aku bahas di next video. Nah, itu tuh si Mogu tiba-tiba susah kencing dan aku kaget gitu. Nah, mungkin salah satu faktornya bisa jadi karena si Friskies ini gitu, bisa jadi ya. Dan jadinya langsung aku ganti pakai Royal Canin yang khusus steril dan alhamdulillahnya sembuh gitu. Nah, berarti itu tadi gitu. Cuman aku masih belum tahu sih apa faktor yang menyebabkan si Friskies ini bisa menyebabkan kucing aku kena kencing batu tadi. Next, produk yang keempat itu ada I'm Organic Indonesian Best. Nah, jadi ini tuh untuk harga per kilogramnya 45.000 dan untuk kemasan yang 7,5 kg itu ada di 290.000, masih terbilang murah juga. Nah, ini tuh aman karena sebenarnya aku udah lama banget, sejak lama itu pakai I'm Organic sih, pakai produk-produk I'm Organic ini cukup bagus dan cukup kaget gitu ya, sama harga semurah itu dia bisa dapat kualitas yang super premium gitu intinya. Jadi si I'm Organic ini nih adalah produk makanan dry food lokal ya, katanya lokal buatan Indonesia. Nah, benefit yang terasa di kucing-kucing aku juga cukup signifikan kelihatannya. Kucing-kucing aku jadi kelihatan lebih gemuk, terus bulunya juga lebih lebat gitu ya. Terus untuk pup gitu tuh bagus. Tapi sebenarnya mau aku bahas di video ini tuh ada dua varian dari IMO ya. Jadi ada yang I'm Organic Indonesian Best dan I'm Organic yang KBM. Nah, yang Indonesian Best ini tuh dia punya protein yang lumayan rendah menurut aku, nggak setinggi yang KBM karena mungkin yang KBM tuh variannya diperkhususkan untuk ibu hamil ya, kucing hamil dan menyusui gitu. Kalau yang Indonesian Best ini untuk kucing yang 6 bulan ke atas, dan itu tuh untuk kucing-kucing yang mau menuju ke dewasa gitu. Jadinya si IMO yang ini tuh aku kasih ke kucing-kucing dewasa yang emang udah gak memerlukan protein banyak, kayak contohnya Mogu, Leo, kayak gitu-gitu, yang kucing-kucing jantannya terutama ya. Produk yang kelima selanjutnya adalah I'm Organic KBM. Nah, ini tuh yang udah aku bahas tadi guys. Jadi ini tuh I'm Organic tapi yang variannya adalah Kitten, Baby, and Mom. Nah, ini tuh produk yang diperkhususkan untuk induk-induk kucing yang lagi hamil dan akan mau menyusui atau bahkan lagi sedang menyusui gitu ya. Dan juga untuk kitten-kitten gitu. Nah, kibblesnya tuh benar-benar kecil-kecil banget dan baunya menyengat banget. Ini produk yang masih aku pakai juga sampai sekarang untuk campuran ke beauty yang tadi gitu. Jadi aku campur si beauty dengan si I'm Organic KBM ini karena beauty menurut aku proteinnya masih terbilang cukup rendah gitu ya, dan belum cukup gitu menurut aku untuk kucing-kucing aku. Dan si IMO KBM ini tuh proteinnya ada di 38%, sedangkan Pro-Plan itu tuh makanan kucing tertinggi dengan protein 40% kalau nggak salah ya. Kayak beda 2% doang dari Pro-Plan, tapi harganya beda jauh banget gitu kan. Jadi kayak wow, oke banget sih ini gitu. Jadinya kayak kalau misalkan ada yang murah dan nggak kalah bagus, kenapa enggak, apalagi ini produk lokal gitu kan. Untuk kualitasnya udah nggak usah diragukan lagi, ini udah oke banget. Aku pakai dari shampoo-nya, dry food-nya, gitu-gitu deh. Pokoknya produk I'm Organic tuh walaupun harganya di tengah-tengah, tapi dia emang kualitasnya kayak harga yang di atas gitu. Produk ini cocok di semua kucing-kucing aku, dari kittennya sampai kucing-kucing dewasanya itu cocok semua pakai ini. Cuman aku khawatir kalau Mogu dikasih ini akan obesitas gitu, karena ini proteinnya tinggi banget, jadi akan nggak cocok gitu untuk kucing-kucing udah steril, takutnya malah jadi makin gemuk gitu kan. Nah, si KBM ini tuh juga nggak menyebabkan masalah-masalah pencernaan atau masalah kerontokan bulu gitu pada kucing, malah justru bulunya itu lebih lebat gitu, makin lebat pakai produk ini gitu. Jadi untuk I'm Organic aku paling nyaranin dan merekomendasikan itu yang variannya Kitten, Baby, and Mom guys, karena terbukti nih kayak yang teman-teman bisa lihat di video ini, Olive sama Miu itu indukan dan udah beberapa kali melahirkan. Anak-anaknya tuh bener-bener gendut-gendut banget pas lahir, kelihatan tulangnya tuh gede-gede banget, badannya udah kebentuk, terus perutnya tuh buncit banget. Jadi
gembul banget gitu loh perutnya tuh kayak gini. Nah, biasanya kan ada beberapa indukan kucing yang pas anaknya lahir tuh malah kurus, malah kekurangan gizi atau tulangnya kecil-kecil kayak gitu. Nah, ini tuh enggak, mereka tuh tulangnya aja udah gede-gede gini. Nah, sehingga nanti pas si kitten-kitten ini nambah umurnya tuh akan jauh lebih mudah buat gemuk gitu loh guys, kalau tulangnya dia udah gede kayak gini. Nah, mungkin ini tuh dipengaruhi salah satunya karena faktor si IMO KBM itu. Jadi si bayi-bayi kucing ini tuh gizinya terjaga banget pas di dalam kandungan si induknya karena si induknya makan IMO KBM itu. Produk yang keenam adalah Kitchen Flavor Kitten. Ini yang varian rasanya aku baru pernah cobanya yang kitten doang. Nah, ini nih kita udah mulai memasuki produk-produk yang harganya mulai menengah nih. Jadi untuk harganya 105.000 dan itu berarti cuma 1,5 kg, di tengah-tengah lah ya, harga standar lebih ke mahal gitu karena cuma 1,5 kg gitu beratnya. Nah, ini tuh biasanya bisa kalian temui di pet shop terdekat atau di vet yang ada dokter hewannya, biasanya cukup direkomendasikan karena jujur aku pribadi kenal produk ini karena emang direkomendasikan sama dokter hewan langganan aku gitu. Jadi beliau bilang kalau si Kitchen Flavor ini seimbang dari segi nutrisi, kibblesnya dan lain-lain gitu. Jadinya aku coba beli dan ternyata sadly ini nggak cocok di rata-rata kucing-kucing aku waktu itu, waktu Leo, Mogu, Miu, Olive masih bayi gitu ya, dan cuman cocok di si Miu doang gitu. Miu doang yang cocok sama si Kitchen Flavor ini karena di yang lainnya tuh langsung mencret gitu jadinya. Entah kenapa pupnya tuh jadi jelek gitu teksturnya. Mungkin salah satu faktornya itu karena produk ini udah grain free guys. Jadi sebenarnya grain free itu sehat banget karena kan dia udah nggak mengandung biji-bijian ya, jadinya itu baik banget buat kucing sebenarnya. Nah, tapi kucing-kucing aku itu dari bayi banget dia udah terbiasa mungkin makan makanan yang gak grain free gitu. Jadinya setelah dikasih produk yang grain free, mereka malah alergi, justru gak terbiasa dan malah merusak pencernaannya. Dan ini tuh bukan karena mereka adaptasi sama si makanan ini ya, karena mencretnya tuh terjadi secara terus-menerus gitu. Nah, jadi sebenarnya produk ini akan sangat aku rekomendasikan banget buat temen-temen yang kucingnya emang udah terbiasa konsumsi produk-produk yang grain free. Karena menurutku produk si Kitchen Flavor ini udah lumayan terkenal banget, dia punya nama, dan untuk harganya terbilang termasuk murah lah ya. Untuk produk-produk yang udah grain free dengan harga segitu tuh masuknya worth it lah ya. Karena aku rasa durasinya udah lumayan terlalu panjang ya daripada video-video aku yang sebelumnya, jadinya kayaknya aku memutuskan untuk membagi video ini ke dalam 2 part ya. Jadi part selanjutnya itu part kedua akan aku upload secepatnya setelah video ini. Jadi di part 2 aku akan ngebahas produk-produk dari nomor 7 sampai ke 13. Itu udah mulai produk-produk yang harganya lumayan dari tengah lumayan ke atas, tapi efek dan benefit yang aku rasain di kucing-kucing aku tuh bener-bener mantul banget. Jadinya kalian harus tetap tonton part 2 karena di situ aku akan bahas final result, produk mana yang akan menjadi jagoan atau pemenang dari ke-13 kandidat yang ada. Jadi aku akan ngerekomendasiin 3 pemenang produk dari ke-13 kandidat dari segi harga, benefit, sama hasil yang aku lihat di kucing-kucing aku. So, jangan lupa tunggu dan tonton video berikutnya ya. See you!